raja yang berada jauh di depan saya sedang bersama-sama mencari cakrawala. Tidak hanya Panwaslu yang bisa bikin puisi. Pangeran Gunarso berada beberapa langkah di depan saya sedang memegang tali yang sangat besar dan panjang. Nanti saya akan titip satu pertanyaan supaya tidak menjadi ganjalan pada para hamba Allah yang di depan kita ini. Beliau ini, Pangeran Gunarso ini adalah yang diamanati atau diwasiati oleh almarhum Raja Pakubuwana yang terakhir untuk menyambung tali antara mutiara-mutiara dan intan-intan senusantara untuk mencoba bersama-sama mencari maknanya kembali yang sudah sangat dilupakan dan ditinggalkan karena bangsa Indonesia, jangankan raja-raja, dirinya sendiri saja diremehkan dan dilupakan. Nah, jadi saya ingin beliau nanti agak sedikit menjelaskan mengenai sedikit proses penyambungan tali itu. Nomor 2, di manakah letak Hamengkubuwono ke-10 dalam soal itu? Kita transparan saja. Oke, saya minta diingatkan oleh Iwan untuk beberapa poin. Saya ingin ngambil ilmunya ya, teman-teman sekalian. Saya pertama, karena selalu disebut menegakkan cinta menuju Indonesia mulia, jadi pertama harus pakai ilmu Jawa Nyun Sewu Kanjeng. Jadi kalau dalam Jawa, kalau dalam kebudayaan batin Jawa itu ada 3 tingkat yang akan dicapai oleh setiap pengabdi kehidupan. Yang pertama adalah kasekten atau kesaktian. Di atas kasekten itu ada yang namanya kamukten. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tingkat mutakin. Kalau kasekten itu ya kuat saja, dia kuat, hebat, jaya gitu ya. Tapi kalau di atasnya ada mutakin, dia tidak hanya kuat tapi dia bertakwa. Yang nomor 3, yang paling atas adalah kamulyan, yang di sini disebut menuju Indonesia mulia. Seluruh yang bisa dicapai oleh demokrasi itu hanya tingkat pertama, yaitu kasekten. Kesaktian itu bisa karena dia terpilih untuk menjadi penguasa, bisa karena dia kaya raya sehingga bisa beli mobil 8 dalam waktu 1 bulan, bisa karena dia menguasai akses bermacam-macam sehingga menjadi broker. Tapi itu semua hanya kekuatan, dan kekuatan itu untuk saya pribadi sangat tidak menarik karena sangat mudah untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan ilmu kebal saya buang, karena kalau saya pakai ilmu kebal saya kehilangan sensitivitas. Saya tidak bisa merasakan sakit lagi, saya tidak bisa dijubit lagi, sehingga saya kehilangan interaksi yang paling gak enak rasanya. Anda kebal gak metu-metu lah. Ngapunten. Saya berada di antara orang-orang mulia dengan orang-orang hina. Jadi saya memakai bahasa di antara. Jadi ilmu kebal, ilmu kaya, ilmu kemasyhuran, ilmu kekuasaan itu sangat dikejar-kejar orang, dan puncak demokrasi itu hanya di situ. Demokrasi yang tanpa ilmu adalah satu pandangan yang tidak mampu membedakan kerikil dengan mutiara atau intan. Maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai raja dan mengenai demokrasi atau sistem-sistem modern. Tapi itu nanti dulu. Kita ngomong dulu sedikit tentang di atas kesaktian ada kamukten, di atas kamukten ada kamulyan. Dan kenduri cinta tidak tanggung-tanggung. Jadi yang dia cari adalah kamulyan. Karena kalau orang mulia, dia lebih sakti dari sakti, dia lebih mukti dari mukti. Karena orang yang sudah mulia itu tidak punya kepuasan untuk membuktikan kehebatannya, tidak ingin membuktikan bahwa dia sakti, karena dia sudah memenangkan kesaktian di dalam dirinya. Orang yang masih baru mencapai tingkat kesaktian, dia tidak tahan terhadap kesaktiannya, sehingga dia selalu ingin menunjukkan kesaktiannya. Orang yang tidak punya kepercayaan diri adalah orang yang mencari-cari jabatan karena dia tidak percaya sama dirinya, sehingga dia sangat membutuhkan alat bantu
apa itu jabatan presiden, jabatan anggota DPR dan sebagainya. Sehingga kita harus sayang sama mereka dan kita bantu mereka supaya lebih mandiri kapan-kapan. Ini soal ilmu, saya nggak ngomong negara. Saya ini ngomong soal ilmu manusia. Nah, orang yang kuat ini tidak ada hubungannya sama baik atau buruk. Jadi orang yang kuat, yang sakti itu bisa sangat baik, bisa sangat buruk. Karena dia tidak ada ikatan untuk itu. Dia hanya tahunya dia ban kuning, ban coklat, ban hitam. Kan gitu. Tapi orang yang mampu menggunakan kesaktiannya untuk manfaat sosial yang luas, untuk pengertian kepada rakyat, dan dia teruji di situ dan dia tahan di situ, maka dia akan menjadi mukti. Kalau dalam Jawa begitu. Jadi mukti adalah ketika seseorang lulus menggunakan kekuatannya, kekayaannya, jabatannya, kemasyhurannya dan sebagainya untuk manfaat-manfaat yang lebih luas. Apa dia raja, apa dia presiden, terserah. Tapi kekuatannya itu, kesaktiannya itu digunakan untuk manfaat kerakyatan. Maka dia akan mendapat kamukten. Dengan saya mungkin, pangeran. Kamukten itu juga bisa menjadi bahaya bagi diri seseorang karena ada bermacam-macam kesombongan yang muncul dalam diri manusia. Kalau orang lemah, begitu dia berlatih jadi kuat, dia diiringi oleh kesombongan. Jadi kesombongan itu milik orang kuat satu, kecuali yang bisa menghilangkan kesombongannya. Nomor dua, milik orang pintar. Begitu pintar kita, sertaannya adalah sombong. Nomor tiga, orang kaya. Begitu kita kaya, kita juga bisa disertai sombong. Nomor empat, orang berkuasa juga bisa sombong. Dan yang paling tidak pernah disangka oleh umat manusia adalah bahwa orang alim itu justru potensi sombongnya sangat tinggi. Begitu dia sudah pakai serban, begitu dia sudah pakai sajadah, begitu dia sholatnya paling rajin, ini butuh serban-serbanan ya. Yang biasa dibeber tiga ini kan bojone ya. Ya ibu Tino serban ini apa-apain kok. Ibu kene ireng digosok watu. Oke, ya nanti kita selawatan bareng-bareng dengan Sulis, dengan teman-teman dari Kudus ya. Dari Semarang. Oke, supaya tidak terlalu berkepanjangan, saya ingin poin ini, setelah itu ada beberapa poin lagi. Jadi orang yang lulus menggunakan kekuatannya untuk manfaat sosial, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas kalau dalam Islam, dia akan mendapatkan kamukten. Tapi kamukten itu juga bisa membuat kita sombong, rasa mempahlawankan dirinya, rumongso bisa, rumongso ampuh, mengklaim apa yang sebenarnya bukan jasanya sebagai jasanya, dan kehilangan disiplin terhadap proporsi atau presisi makom. Maksudnya gini, kalau Anda orang NU, Anda orang Muhammadiyah, Anda orang Ahmadiyah, itu tapi kalau Anda sholat Jumat, itu kan Anda bukan orang NU. Betul enggak? Masuk Anda sholat terus masih NU? Nggak ada. Anda boleh komandan kodim, tapi ketika meniduri istri cek komandan kodim kan? Kau nggak ceritain komandan kodim nuroni bojone ku gak ono. Nah ini disiplin ini hilang di Indonesia. Apakah kualifikasi ini termasuk dimensi yang akan diawasi oleh Panwaslu, wallahu alam, tapi mungkin tidak ada di dalam undang-undang. Setiap calon kontestan pemilu selalu mengklaim hasil-hasil pembangunan tertentu sebagai hasil dari partainya. Kan begitu? Termasuk presiden. Loh, jadi waktu kamu sholat tadi kamu Muhammadiyah toh? Artinya kalau Anda itu dipilih melalui sistem partai, begitu Anda duduk di Senayan, Anda tidak orang partai lagi, Anda adalah wakil rakyat.
Dan karena hal-hal seperti ini sudah dilanggar habis-habisan, maka yang ada sekarang bukan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan partai atau parpol. Mudah-mudahan pada suatu hari Panwaslu paling tidak juga memiliki rubrikasi untuk kualifikasi yang seperti ini. Tidak hanya teknis hukum dari undang-undang pemilu saja. Dan saya kira puisi-puisi diisi itu akan bagus banget. Apik banget itu. Diganginya enak itu. Apalagi sistem politik dengan undang-undang yang masih bolong-bolong itu membuat kita melanggar hakikat hidup. Misalnya, kalau ayam itu mau ditaruh di rumah, mau ditaruh di kali, mau ditaruh di gardu, ya dia ayam. Jenenge ayam. Tapi kalau Anda masih jadi anggota DPR atas nama partai ayam, pada saat yang sama Anda sudah pasang gambar menjadi caleg partai bebek. Pertanyaannya sederhana, koniku petik ta bebek? Sing jelas. Yo nek pertanyaannya nek koniku asu ta kire, aku gampang. Nek ini yang saya sebut hakikat hidup. Ayam itu kita muliakan dan dia benar-benar mendapat kemuliaan kalau ayam itu tanpa melewati kesaktian dan tanpa melewati kamufgan. Begitu ayam kita sembelih, kita goreng, kita makan, dia mendapat kemuliaan langsung. Karena dasar ilmunya di sini adalah sistem kemakhlukan yang disusun oleh Allah dan itu tidak bisa dilanggar oleh siapa saja kecuali oleh dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu berhak melanggar aturannya sendiri. Dan kamu jangan marah sama Tuhan. Sakarepku. Gen-genanku dhewe tak batal-batalno dhewe. Ya sakarep-karepku. Aku kate nyili ponari watu ya sakarepku. Terus mari ngono kan gopo kabeh. Itu batunya ponari itu mengandung zat-zat lagi goblok. Jadi waktu Nabi Musa dulu itu membelah laut, idrib bi'asokal bahr atau idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu itu di air laut, pukulkan tongkatmu itu di atas batu. Kalau ilmuwan datang, mereka dia pasti akan mengambil tongkat itu untuk dibawa ke laboratorium. Ini ada isi, ini zat-zat apa yang berkomposisi di tongkat? Goblok, nggak ada hubungannya. Ponari itu tidak ada hubungannya sama kesembuhan orang yang berobat, tidak ada hubungannya. Apalagi sama batu, apalagi sama air, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jangankan kok ponari, Nabi Musa itu tidak sakti. Nabi-nabi tidak ada yang sakti, rasul-rasul tidak ada yang sakti. Tapi kan mereka punya mukjizat. Iya, mereka punya mukjizat itu dipinjemin sama Allah. Kan gitu. Yang punya mukjizat itu Allah, yang memiliki kekuatan itu Allah. Tentu rumus kita sejak kecil, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika Nabi Musa membelah laut dread, begitu nyebrang sampai sana iseng bisik ono. Pak De. Jajal sampai ini menang. Sigorone sigar tagak. Masuk Nabi ngene gak sigar-sigar. Enggak akan terbelah lagi. Karena terbelahnya laut itu tidak oleh tongkat, tidak oleh Nabi Musa, tidak oleh nubuah dan risalahnya, tetapi oleh perkenan Allah pada detik itu tok. Kalau Allah mentakdirkan lagi 2 jam lagi bisa, tapi kalau Allah bilang sekali ini tok ya sekali ini tok. Jadi ketika ponari datang, Anda harus mulai nyari kira-kira jatahnya ponari berapa bulan. Nah, ponari jangan digede-gedein kepalanya, kamu taruh di Metro TV, kamu taruh di, kasihan dia. Dia punya masa depan. Kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya manusia dengan kesaktian sebenarnya. Jadi kalau Anda mencari kesaktian, sesungguhnya Allah sedang alah mesake ya wis tak gawe didik, tak sili.
tapi sewaktu-waktu saya ambil kembali. Tapi kalau kemuliaan, Allah tidak bisa mengambilnya berdasarkan janjinya sendiri. Begitu engkau mulia, maka engkau benar-benar mulia, dunia dan akhirat. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang pertama kekuatan, dan saya tidak tertarik sama kekuatan. Kalau saya dulu ditantang orang waktu saya muda, serempetan motor gitu, terus saya nantang gue ya, tak parani, kamu lari sekarang, sebab nggak usah berkelahi kita, sebab kamu mesti kalah, cepet lari aja, Melayu temen loh masalah, lari bener, terus nggak usah berkelahi sama saya, nggak usah, coba kamu lari aja sekarang. Dan karena dia bingung sama kalimat saya itu, lari bener dia. Jadi sehebat-hebat dia main silat, hanya kalah oleh tipuan kalimat saya. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Oke, jadi teman-teman di sini tidak mencari kekuatan, sebab kekuatan itu sebenarnya tidak sukar-sukar amat. Yang agak membutuhkan perjuangan itu adalah kamukten atau kemuktian, disiplin, bahwa kalau Anda punya kelemahan, Anda jadikan kemaslahatan, Anda punya kekuatan, Anda jadikan kemaslahatan. Miskin atau kaya, tetap produksinya kemaslahatan, gitu loh. Terkenal nggak terkenal, tetap produksinya kemaslahatan. Itu namanya orang yang berhasil mukti. Nah, kalau kemuktiannya ini sudah dicapai, maka dia akan masuk ke tingkat ihsan. Kalau dalam Islam iman ihsan itu ya, ihsan itu maksudnya gini, kemuliaan itu artinya Anda tidak wajib tapi Anda melakukannya. Dik doang ini mulia. Dia tidak punya kewajiban apa-apa terhadap anak muda di kampungnya, tapi dia lakukan itu. Dia keluarkan uang banyak, dia sediakan tempat, dia bergaul sama mereka, mendidik mereka dan seterusnya. Itu dia bukan kewajibannya. Ini salah satu cara supaya dia mau maju ke depan nanti.